Shalom, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan berbicara mengenai kebenaran firman Tuhan, melanjutkan frustasi. Nah, frustasi itu hampir semua manusia mengalami. Kita akan melihat satu kisah yang sangat menarik. Dalam Lukas pasal ke-7, ayat 11 saya akan membaca, Bapak Ibu. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota bernama Nain, murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Seorang pemuda di Nain yang dibangkitkan oleh Tuhan. Janda itu begitu sedih sekali karena yang pertama, anaknya tunggal satu-satunya itu meninggal. Dan dia punya alasan untuk berputus asa, alasan untuk begitu kecewa sekali. Karena apa? Dia berpikir masa depannya yang menjamin siapa, secara finansial bagaimana. Masa depannya pasti terlantar sendiri. Dan begitu putus asa sekali karena kehilangan satu-satunya pengharapan yang diharapkan bisa masa tuanya bisa memelihara dia. Yang kedua, alasan kedua begitu sedih sekali begini. Menurut tradisi Israel kuno, bahwa seorang janda itu kalau meninggal, suaminya meninggal pada masa mudanya, itu adalah anggapannya hukuman dari Tuhan. Dan merasa Tuhan menghukum dia, merasa Tuhan rasanya memberikan tekanan yang begitu hebat sehingga dia betul-betul sangat putus asa sekali. Oke lah, waktu dia jadi janda, anaknya masih hidup, masih berpikir berbeda. Tapi karena dua-duanya sudah, yang pertama dia merasa dapat hukuman, yang kedua hilang harapan. Harapan satu-satunya sudah nggak ada lagi. Dan dia alasan untuk berputus asa, menyerah itu sangat benar-benar ada sekali, Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, kenapa Tuhan kok melihat keluh kesah orang seperti macam ini? Karena sudah merasa gak ada harapan lagi. Bukankah firman Tuhan berkata gini, bulu yang terkulai tidak dipatahkan, sumbu yang pudar tidak dipadamkan. Selama masih ada harapan, walaupun kita ini gak bicara, kita gak ungkapkan hati kita, tapi karena hati kita itu rindu sekali pertolongan Tuhan, sudah gak ada alasan lagi untuk berbicara. Cuma yang ada air mata, yang ada kehancuran hati. Nah, seperti itulah yang Tuhan lihat, Tuhan perhatikan. Maka apa yang terjadi? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah ini, Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Rahasianya apa? Dia, janda ini, betul-betul sudah terpuruk. Mungkin mau ngomong Tuhan dengan mulutnya udah gak sanggup lagi. Dia berbicara, dalam hatinya sudah pedih sekali, tapi dalam hatinya masih ingat Tuhan. Pasti Tuhan buka jalan di dalamnya. Nah, saudara-saudara, lalu Yesus berkata kepadanya, jangan menangis. Berarti Yesus memberikan satu harapan, satu kepastian, satu jawaban. Ibu, berhenti menangis. Nah, kenapa kok Yesus melakukan seperti itu? Hatinya begitu tergerak sekali. Karena hati si janda ini betul-betul mencari Tuhan. Betul-betul mencari Tuhan. Dan sangat percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, selama ini dia begitu terbeban. Selama ini dia begitu merasa dihukum Tuhan. Sudah dihukum Tuhan, anaknya ditinggalkan, dia harapan satu-satunya. Tapi Yesus luar biasa. Tuhan berkata, jangan menangis. Dia juga sama berkata kepada kita, Bapak Ibu, jangan menangis. Mungkin kau sudah kehilangan kata-kata. Kau mungkin sudah kehilangan pengharapan. Tuhan katakan, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Kita perlu sentuhan Tuhan. Ketika kita disentuh Tuhan, semua yang mati jadi hidup.
yang kering jadi basah. Kita ketika sentuhan Tuhan, yang miskin jadi kaya, yang sakit disembuhkan. Sentuhan Tuhan hanya bisa dicari ketika hati saudara dan saya hancur. Hati saudara dan saya mencari Dia sungguh-sungguh. Dengan hati yang penuh pasrah, hati yang betul-betul mengharapkan hanya satu-satunya Tuhan yang bisa menolong saya. Maka sentuhan Tuhan itu akan mengubah segala-galanya. Yang mati jadi bangkit. Nah, apa yang terjadi? Bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Semua orang ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Saudara-saudara, sentuhan Tuhan membuat kita hidup. Sentuhan Tuhan hanya dapat di dalam doa dan pencarian kita dengan Tuhan, perenungan kita dengan Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, kita berdoa sungguh-sungguh dengan kehancuran hati. Kita berharap harapan satu-satunya Tuhan. Kalau bukan Tuhan tidak bisa menolong saya. Tuhan akan melihat kita. Tuhan akan menyentuh Bapak Ibu Saudara. Tenang, Tuhan berkata, jangan menangis. Tuhan akan menyentuh kita. Doa saya, Bapak Ibu, tetap kuat, tetap semangat. Apapun yang kau alami hari ini, tangan Tuhan akan menyentuhmu. Dan Tuhan sedang memandangmu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa, Bapak Ibu diberkati Tuhan dimanapun berada. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan menjamahmu hari ini. Oleh darah Yesus semua diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Salam, tetap semangat, cari Tuhan dengan segenap hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, God bless you.